program Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Segala puji tentunya hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang berkenan mempertemukan kita kembali dalam program acara Komisi Khusus Islami Majelis Ilmu TV Peduli, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare. Di kesempatan Jumat berkah ini tentu sebuah keutamaan jikalau kita mengirimkan sebanyak-banyaknya salawat kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah segala keberkahan tercurah bagi seluruh umatnya termasuk kita semua hingga akhir zaman. Dan saya akan Merdeka Sehari akan menemani Anda saudara dalam program acara Komisi Khusus Islami seperti biasa akan hadir setiap Jumatnya. Dan hari ini temanya menarik sekali meskipun sering kali kita mengulas seputar topik pembahasan pada pagi hari menjelang siang ini, tetapi saya kira ini penting berkaitan tentang ini merupakan salah satu solusi umat, yakni zakat, infak dan juga sedekah. Nah, hadir di studio bersama saya kami ucapkan selamat datang kembali Bapak guru kita ini, ada Bapak Ustadz Haji Samsyar Basri LC. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik-baik. Baik ya. Dan baik Pak Ustadz, langsung saja deh kita menghemat waktu mengulas tema zakat, infak dan sedekah. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah hamda yuwafi wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa asimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan serta umur yang panjang sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita pada hari ini. Begitu juga tak lupa kita mengucapkan salawat dan taslim kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sudah menyampaikan risalah Islam, sudah menyampaikan amanah yang diberikan kepadanya serta memberikan nasihat termasuk tentang zakat, sedekah, yang mana ini merupakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim yang diberikan kemampuan oleh Allah kepada kita, yang Allah titipkan harta kepada kita. Ternyata di sana ada hak-hak saudara kita yang perlu kita berikan. Yang ini mungkin banyak saudara kita yang tidak tahu, sehingga kita perlu menginformasikan bahwa di dalam harta kita itu adalah ada hak-hak saudara kita yang lain. Oleh karena itu zakat, sedekah, infak ini merupakan salah satu solusi untuk mengatasi, membantu saudara-saudara kita yang tidak mampu, karena ternyata orang-orang yang miskin itu juga ada dua tipe yang perlu kita pahami, bahwa ada orang miskin yang datang kepada kita meminta langsung, mungkin datang ke rumah kita, salam dan meminta. Ada juga orang miskin yang
tidak datang meminta, tapi kita tahu bahwa sebenarnya ini saudara kita butuh, ya. Mungkin kita melihat kehidupan sehari-harinya, ya mungkin kalau keluar hanya dengan berjalan kaki saja, ya, untuk pergi mencari pekerjaan. Nah, kita yang memahami seorang muslim yang diberikan titipan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu memberikan zakat, ya. Nah, ini perlu kita jelaskan kaum muslimin yang sama-sama berbahagia bahwa zakat ini merupakan salah satu kewajiban yang sudah dinukilkan Allah dalam Qur'annya, ya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ya, dirikanlah salat dan keluarkan zakat. Ya, jadi berbanding dengan salat kita, artinya tidak ada bedanya dengan pelaksanaan salat dengan zakat. Hanya saja mungkin kalau salat, ya itu seumur hidup kita, mau mampu tidak mampu, ya kita harus salat. Ya itu saya mungkin bedanya. Kalau zakat itu bagi orang-orang yang mampu, yang mencapai nilai hartanya yang dalam fikih itu dijelaskan kategori maksimal 85 gram emas, ya. Ini perlu diketahui 80 bukan kilo, ya. 85 gram emas. Kalau mau dinilai uang, ya kita lihat harga emas, ya. Itu pun berjalan 1 tahun, ya. Jadi tidak serta-merta keluar. Dia berjalan 1 tahun, haul istilahnya, ya. Nah, baru kita hitung ternyata dia mencapai nilai 85 gram emas. Ya, kalau diistilahkan dulu harga dulu 500, ya mungkin sekitar 42.500.000. Itu kalau mau dinilai dengan uang. Ya, artinya kita mungkin punya simpanan, apakah di rumah ataukah di bank. Nah, itu perlu kita melihat-lihat, ya. Deposito kita jangan sampai dia melebihi, kita lupa atau lalai untuk mengeluarkan hak daripada saudara-saudara kita. Karena kita perlu ketahui bahwa ada beberapa memang yang sudah ditentukan untuk mendapatkan haknya, ya, dalam pembagian zakat itu sendiri, ya. Ada di situ fakir. Nah, fakir ini memang tidak ada, ya. Mungkin karena dia cacat tidak bisa bekerja, ataukah dia tidak cacat tapi tidak ada pekerjaan, mau bekerja tapi tidak ada. Nah, itu fakir, ya. Ada yang kedua miskin. Nah, ini ada pekerjaan tapi hasilnya tidak mencukupi untuk kehidupan sehari-harinya. Perlu juga kita membantu, ya. Ada di situ amil, ya, penyelenggara zakat yang mengurus. Ya, mungkin karena dia menghabiskan waktunya di situ, maka perlu juga dikasih. Ya. Di situ ada orang-orang yang mu'allaf, ya, yang baru masuk Islam, perlu juga kita bantu untuk menguatkan keimanan dan ekonominya, ya. Karena bisa jadi mereka diputuskan dalam pekerjaan dan sebagainya. Baik. Mohon izin saya potong sedikit Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan yang masuk di fanpage Facebook kita. Ini persoalan zakat, infak dan sedekah. Ini ada yang bertanya, apa yang dimaksud dengan sedekah jariyah ini Pak Ustadz? Oh ya. Nah, silakan. Jadi zakat tadi ketentuan sudah dijelaskan sesuai dengan yang ditentukan. Kalau sedekah ini lebih luas, ya. Tidak ada waktu, ya, yang khusus. Kapan-kapan kita mau keluarkan juga termasuk nilainya terserah kita. Bisa melampaui dari nilai zakat, bisa juga dibawa. Nah,
Nah, ada pun yang dinamakan zakat jariyah, ya. Ada dalam satu hadis itu dijelaskan Rasulullah SAW, ya. Imata ibnu Adam, ya. Jikalau anak cucu Adam itu sudah mati, ingkata amaluhu, maka amalnya itu terputus, ya. Jadi, pada saat dia hidup dia salat sudah, karena dia sudah meninggal. Pada saat dia masih hidup selalu tilawah Quran, terputus karena dia tidak membacanya lagi, ya. Ingkata amaluhu illa bisalasin, kecuali ada 3, ya. Pertama adalah sadaqatun jariyah. Nah, ini mungkin yang ditanyakan. Artinya kita bersedekah, ya. Apakah kita bersedekah di masjid, fakir miskin, panti asuhan, rumah tahfiz, ya. Sehingga orang-orang yang mempergunakan apa yang kita berikan itu bisa berkesinambungan. Artinya walaupun kita sudah tidak ada, itu masih mengalir, ya, itu namanya zakat jariyah. Ataukah kita masukkan Quran di masjid, orang baca terus, nah itu walaupun kita sudah meninggal, ya, jari itu dalam bahasa Arab berlari, ya, berlari itu jari. Jadi sadaqatun jariyah, sedekah yang amalnya berlari walaupun kita sudah tidak ada. Oke, baik. Ya. Izin lagi Pak Ustadz, saya potong. Ini kalau persoalan seperti itu, apakah ini juga termasuk atau begini? Bila seseorang mendapatkan warisan dari orang tuanya, misalnya, ya, kemudian sang anak tersebut karena mungkin menganggap bahwa agak susah nih kalau saya mengelola sawah, mengelola kebun, akhirnya dijual lah barang tersebut. Dari hasil penjualan tanah dan sawah, kebun dan sawah itu, sang putri ini, sang anak ini menjualnya, kemudian sebagian daripada hasil penjualan itu ia sumbangkan misalnya. Apakah bisa, karena kan ini adalah warisan dari kedua orang tua, begitu, setelah orang tua meninggal, apakah hak sumbangan daripada sang putri ini itu orang tuanya yang sudah meninggal mendapatkan juga ininya seperti itu? Bagaimana Pak Ustadz? Oh iya, jadi ada memang terjadi di zaman Rasulullah, orang tuanya sudah meninggal, lalu dia berkata kepada Rasulullah, apa tasaddaqa anhu, ya, anha, ibunya, apakah saya bisa bersedekah untuk ibu saya? Rasulullah bilang bisa, silahkan, dan itu sampai, ya. Apalagi ini kan harta itu selama kita masih hidup itu adalah milik kita, ya. Makanya kesempatan untuk mengeluarkan, ya, dan kembali kepada kita. Nah, adapun kalau kita pas sudah meninggal, itu adalah akan lari kepada ahli waris kita. Nah, ada ahli waris yang ingin, ya, setelah menjual mungkin warisnya, dia ingin mensedekahkan orang tuanya. Wah, itu lebih hebat lagi sebagai bakti anak terhadap orang tuanya, ya. Jadi itu sampai insya Allah, ya. Jadi ini merupakan bakti seorang anak, ya, untuk memberikan amal jariyah kepada kedua orang tuanya, ya. Itu mungkin dari pertanyaan yang ini. Oke, baik. Nah, ini kemudian kalau persoalan kalau zakat jelas, aturannya jelas, terurai dengan sangat detail. Ini infak dan sedekah sebenarnya, meskipun dikatakan tadi sedekah ini luas sekali, sangat universal. Kalaupun kita mau terjemahkan, ada begitu banyak elemen-elemen yang terkait di dalamnya. Hanya saja kalau kita melihat tadi temanya, bagian dari solusi umat. Kalau berbicara soal sedekah, kalau di kota Parepare, mohon maaf, pasti banyak yang bersedekah, mungkin tidak terpublish saja. Tapi nanti kita jor-joran melakukan sedekah itu ketika Ramadan. Ya. Bagaimana? Tapi karena dianggap memberikan makan itu bersedekah. Jadi istilahnya nanti Ramadan itu hanya dianggap 1 bulan yang penuh berkah.
sisanya 11 bulan yang lain dianggap sudahlah tunggu Ramadan saja, belum tentu kita ketemu lagi. Nah silakan Pak Ustadz. Ya, jadi ada juga saudara-saudara kita nanti dia bersedekah kalau di bulan Ramadan karena mungkin mengejar pahala. Nah, ini juga tidak disalahkan ya. Nah, ini makanya perlu ada perorganisasian yang baik ya. Makanya alhamdulillah di kota kita ini sudah berdiri Basnas ya, Badan Amil Zakat Nasional yang ada di Islamic Center, di atasnya TK. Itulah yang mengkoordinir, bukan sekadar hanya memberikan di Ramadan saja ya, tapi kapan saja ada musibahkah ya atau fakir miskin yang dibantu, maka pada saat itu dia akan dibantu ya. Nah, ini perlu juga mungkin kita jelaskan kepada masyarakat bahwa tidak mesti harus menunggu Ramadan. Kenapa? Al-ajalu ya, ajal kita ini kita tidak tahu. Benar. Ya. Jangan sampai menunggu Ramadan ternyata kita lebih duluan dipanggil gitu. Ini yang kita keluarkan, apa yang bisa kita keluarkan. Ya, sudah menjadi amal kita. Karena yang ke depan itu kita tidak tahu. Ya, mata kita melihat ternyata hari ini sehat-sehat, ternyata besoknya dia yang lebih dulu dipanggil. Saya kira baik. Nah, ini kembali lagi ada pertanyaan. Pak Ustadz, bagaimana kalau misalnya ada sumbangan yang ke masjid ya, misalnya orang tersebut mungkin karena punya nazar atau punya apa, atau mungkin kegiatannya memang sering memberikan sumbangan ke masjid Jumat berkah seperti itu. Kalau saya ikutan makan tidak apa-apa Pak Ustadz? Silakan, bagaimana Pak Ustadz? Ya, itu kan katanya diperuntukkan orang yang tidak mampu, tapi karena kebetulan saya juga berada di tempat tersebut, saya pun dapat begitu. Nah, bagaimana Pak Ustadz? Ya, ini kan sedekah ya, sedekah. Sedekah itu siapa saja. Yang harus jelas itu zakat. Okay. Ya, kalau zakat jangan kita ambil haknya. Kalau sedekah itu pemberian ya, sukarela kita kepada saudara-saudara kita. Ya, kalau kita merasa mampu, banyak yang butuh, kita mungkin kita yang lebih tahu. Ya, kita yang lebih tahu bahwa ternyata ini lebih baik saya mendahulukan saudara yang lebih membutuhkan. Gitu. Ya. Oke, baik. Nah, Pak, kita jeda dulu, saudara, jangan kemana-mana. Selepas ini saya masih akan segera kembali, tetaplah di TV Peduli, Majelis Ilmu Diskominfo Parepare. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Suradi Sugierto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya.
Baik, saudara pemirsa, masih bersama kami dan ini kembali ada pertanyaan untuk Pak Ustadz. Pak Ustadz, mohon pencerahan dan petunjuk soal masih seputar zakat. Ini tentang investasi zakat yang kadang mengurangi porsi zakat, yang mana kita ketahui bersama bahwa investasi juga memerlukan biaya seperti administrasi dan penunjang jalannya investasi. Jadi bagaimana sebenarnya untuk investasi zakat itu sendiri, Pak Ustadz? Silahkan. Ya. Jadi investasi zakat itu kita harus melihat maksud dan tujuan. Ya. Seumpama kita investasi mengadakan suatu usaha, ya, untuk usaha yang diperuntukkan kepada fakir miskin, ya, fakir miskin. Nah, ini nanti hasilnya, ya, kita bisa berikan kepada yang mengerjakan dari orang-orang yang tidak mampu, sehingga dia bisa nanti bisa mandiri gitu, ya, bisa mandiri dengan pekerjaan investasi yang diberikan, ya, mungkin seperti berikan pengelolaan ikan lele dan sebagainya, ya. Nanti itu hasilnya diberikan kepada mereka sehingga dia bisa mandiri. Nanti kita pindah lagi kepada fakir miskin yang lain, ya, orang-orang yang duafa, ya, tentu tetap diperhitungkan biaya-biaya yang ada, ya. Dan insya Allah kita yakin kalau itu berhasil, dia kita akan kembali semua, ya. Karena selama ini kalau hanya diberikan secara langsung saja, biasanya hanya habis untuk dimakan saja, tidak ada perkembangan. Ya, memang ini salah satu juga instansi zakat, ya, yang memberikan, membuka usaha-usaha, ya, untuk orang-orang yang tidak mampu. Ya, saya banyak melihat di daerah-daerah lain itu mengadakan usaha ternak, ya, nanti itu dikelola oleh saudara-saudara kita yang tidak mampu, sehingga nantinya dia bisa mandiri. Dari mandiri itulah nanti suatu saat dia lagi yang berzakat. Nah, nanti kita pindahkan lagi kepada saudara-saudara kita yang lain. Ini merupakan memang salah satu solusi, ya, yang diberikan untuk mengatasi saudara-saudara kita yang tidak mampu. Oke, baik. Jadi istilahnya ini selaras dengan tema kita hari ini, ya, zakat, infak dan sedekah, bagian dari solusi umat. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang ini tadi Pak Ustadz, ya, zakat, investasi zakat itu. Dan ini ternyata merupakan salah satu poin yang bisa menjadi peluang atau jalan keluar dari permasalahan-permasalahan, apalagi di situasi COVID saat ini kita lihat suasana kemakmuran kita yang memang agak sedikit berbeda dibanding tahun-tahun kemarin. Tapi ini adalah selalu ada hikmah dari setiap musibah atau mungkin pandemi gitu kan. Baik, nah ini tadi Pak Ustadz kita sudah mengulas tentang zakat, infak sedekah. Nah ini ada pertanyaan, bagaimana kalau seumpama begini Pak Ustadz kasusnya, dia diinfakkan sesuatu, ya, kemudian dari infak itu dia membuat usaha, ya, ini seperti apa Pak Ustadz? Bolehkah demikian? Oh ya, contoh mungkin dia infakkan pengelolaan air minum, ya, nanti itu hasilnya ini yang diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Bagus, lebih bagus lagi, ya. Bahkan ada salah satu sahabat itu menginfakkan sumur itu dipergunakan oleh orang-orang, ya, sehingga menjadi juga amal jariah, ya. Saya kira ini perlu juga harus kejelasan, ya. Ya, jangan sampai, ya, namanya saja manusia, mungkin pada saat dia hidup tidak ada masalah, ya, tapi setelah dia meninggal ternyata ada cucunya, ini punya nenek saya, kakek saya. Harus ada hitam di atas putih, ya, bahwa ini adalah sedekah jariahnya si ini, sudah disedekahkan hasilnya untuk orang-orang yang tidak mampu. Oke, itu. Baik. Nah, ini kembali Pak Ustadz, situasi di Kota Parepare sendiri. Ini berdasarkan data yang sempat saya baca bahwa ternyata
zakat di Parepare cukup besar. Bahkan beberapa informasi yang sempat saya terima sendiri, jikalau mungkin hitung-hitungan nih, kalau seumpama seluruh masyarakat di Indonesia, khususnya umat muslim, ya terkhusus untuk umat muslim, menjalankan zakat, infak dan sedekah sesuai syariat Islam, sesuai kaidah agama yang kita anut, tidak ada yang sengsara katanya. Ini mohon pencerahan tentang statement tersebut. Ya, ini kalau kita mendengar pencapaian sebenarnya kalau itu jalan mungkin sekitar 200 triliun seluruh Indonesia per tahun. Ya. Itu cuma kan mungkin baru 20%. Ya, masih jauh. Artinya ini memang kita berkewajiban untuk menyampaikan kepada saudara-saudara kita untuk menghimbau untuk mengeluarkan zakat, ya. Ya, sebagai kesadaran dalam agama kita bahwa di situ memang ada hak saudara kita yang perlu kita keluarkan, ya, supaya mereka juga bisa merasakan minimal apa yang kita rasakan, ya. Oleh karena itu ini menjadi solusi, ya, bagi umat ini. Dan alhamdulillah kita di Parepare ini sudah mulai masuk di instansi-instansi untuk menghimbau mengeluarkan zakat, dan alhamdulillah ini sudah berjalan, ya. Ya, mudah-mudahan dengan berjalannya ini banyak saudara-saudara kita yang kita bisa bantu, termasuk mungkin saudara-saudara kita yang ada yang meninggal tapi tidak ada yang biaya untuk pengurusan, tidak. Nah, itu yang langsung kita bantu seperti itu. Atau mungkin ada yang kebakaran rumahnya, biasa, ya, Basnas itu langsung turun tangan untuk memberikan bantuan, dan las-las yang lain, karena banyak juga las-las pengelola zakat yang lain yang memberikan bantuan. Ini menandakan bahwa memang zakat ini kalau terkelola dengan baik, insya Allah akan memberikan penyelesaian, ya, penyelesaian bagi saudara-saudara kita yang memang tidak mampu, apalagi dalam pandemi, ya. Ya, kita akui bahwa banyak saudara kita yang dulunya masya Allah luar biasa, tapi dia langsung jatuh, ya, bangkrut dan sebagainya, ya. Saya kira itu. Baik, ini tentunya zakat, infak dan sedekah ini jikalau memang terkoordinir dengan baik, tentunya akan memberikan sebuah salah satu solusi bagi umat seperti itu. Kita jeda dulu Pak Ustadz, mohon izin saudara, saya masih akan segera kembali, tetaplah di TV Peduli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Suradi Sugierto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya.
Baik saudara, terima kasih Anda masih setia terus di Majelis Ilmu TV Peduli Komisi Khusus Islami. Baik, ini mungkin kita bisa di segmen terakhir ini Pak Ustadz, mohon izin kita semakin memperinci begitu daripada zakat, infak dan sedekah, sehingga ini jelas porsinya. Karena tadi sempat kita bercerita gitu kan di juga tadi tentang Pak Ustadz bahwa sudah berzakat, saya sudah masukkan ke masjid, padahal mungkin itu hanya sedekah. Karena dari Pak Ustadz juga jelas-jelas menegaskan bahwa kalau zakat itu aturannya jelas, ada hitung-hitungannya. Baik, yang terakhir Pak Ustadz, mungkin untuk zakat, infak dan sedekah bagi seluruh pemirsa di rumah, silakan. Ya. Jadi pemirsa sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama berbahagia, bahwa perlu kita bedakan antara zakat ya yang diwajibkan Allah kepada kita, yang punya nilai tersendiri, ya ada jumlah maksimal ya 85 gram emas. Itu kan dari zaman Rasulullah sampai sekarang itu perubahan tidak terlalu, bahkan dia naik terus. Ya, ini perlu ada waktu dan nilai. Ya, nilainya tadi maksimal 85 gram emas, dinilai dengan uang sekarang berapa harganya. Berjalan 1 tahun. Nah, baru kita keluarkan. Nah, beda dengan zakat pertanian. Kalau pertanian itu pada saat kita yaumi hasadihi, pada saat kita panen ya, dan mencapai 653 kilo gabah ya, atau kalau beras itu 520 ya, itu baru bisa dikeluarkan zakatnya. Nah, ini sedekah ini luas ya. Apa yang kita masukkan di masjid itu adalah sedekah-sedekah kita ya, bahkan karena keluasannya itu sampai Rasulullah mengatakan tabassam fi wajhi akhika sedekah, bahwa tersenyum di hadapan saudaramu itu sudah termasuk sedekah. Cuma saya pesankan jangan tersenyum sendiri. Nah, itu saja. Jadi meskipun senyum sedekah, jangan juga senyum sendiri begitu ya. Artinya Allah memberikan keluasan kepada kita. Bagi saudara kita yang mampu, keluarkan. Karena itu menjadi pertanggungjawaban kita nanti di hari kemudian. Kita mau menjawab pada saat kita di hadapan Allah, apa yang kau lakukan dengan hartamu. Kita beranu, ya Allah saya sudah keluarkan zakatnya. Ada jawaban yang kita bisa berikan. Purani upasukkan. Ada jawaban yang kita. Sebab kalau tidak, nanti harta itu yang akan melilit kita, nauzubillah. Kita tidak mau. Dan kita perlu tahu kaum muslimin sama-sama berbahagia. Harta ini adalah milik Allah dan dia hanya pinjamkan. Ya. Hanya dipinjamkan sementara selama kita hidup. Maukah kita jadikan itu amal jariah? Silakan. Ataukah hanya dipakai saja? Kita ada agama kita yang memberikan jalan. Oh, ini yang sudah sampai hartanya, silakan keluarkan zakatnya. Kalau kita tidak tahu, pergi bertanya di Basnat atau las-las yang ada di organisasi yang lain. Gitu. Jadi dengan zakat kita ya, sebenarnya kalau kita mau lihat, apakah orang miskin yang harus datang kepada kita atau kita yang cari orang miskin? Itu perlu diketahui. Ya, kita sebenarnya yang harus mencari, karena kita yang mempunyai kewajiban. Kalau orang miskin itu datang, hanya datang untuk mungkin karena dia lapar dan sebagainya. Ya, mau datang atau tidak ada masalah. Tapi kalau kita harus mencari siapa yang harus kita berikan. Ya, lebih bagusnya lagi kita percayakan kepada badan amil zakat nasional supaya dia bisa memberikan kepada siapa yang harus diberikan. Ya, saya kira itu. Oke, baik. Dan saudara pemirsa, semoga apa yang disampaikan Pak Ustadz ini pesannya sampai ke hati kita, dan istilahnya sebagai umat muslim tentu semoga kita terpanggil semuanya untuk senantiasa melaksanakan zakat, infak dan sedekah. Apalagi tadi kita sudah belajar bersama, zakat itu jelas hitung-hitungannya. Kemudian zakat dan infak dan sedekah ini juga bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, dan siapapun itu bisa kita berikan. Dan yang pasti
sekecil apapun apa yang kita sumbangkan itu kembali kepada niat dan keikhlasan kita, daripada banyak tapi tidak ikhlas dan dipikirkan terus akhirnya amal yang sampai ke Allah juga tidak ikhlas jadinya Pak Ustadz ya. Baik, terima kasih atas waktu dan berkenannya pada pagi hari menjelang siang ini. Dan saudara, insya Allah apa yang kita perbincangkan pada kesempatan yang penuh berkah ini bermanfaat bagi kita semua. Dan yang paling utama adalah salam sehat untuk Anda, semoga kebahagiaan dan keceriaan hati senantiasa dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi Anda semua. Tetap tegakkan protokol kesehatan dan kita akan bertemu kembali dalam Komisi Khusus Islam Majelis Ilmu di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.